Halo Sobat Movie semuanya, pasti kalian sudah tahu tentang film yang satu ini kan? Film drama Korea yang dibalut dengan permainan zaman dahulu dengan adegan-adegan yang dramatis dan penuh perjuangan dari para pesertanya. Di balik suksesnya film ini, kalian wajib tahu apa saja sih kejadian yang ada di balik layar pembuatan film tersebut. Yuk kita simak beberapa pembahasannya. Drama Korea Squid Game ini memang sedang populer di Indonesia dan menduduki peringkat pertama dalam top 10 film Netflix Indonesia. Para peserta di film ini terdiri dari orang-orang yang memiliki hutang dan tidak sanggup membayar hutang tersebut sehingga mereka terpaksa mengikuti permainan tersebut demi mendapatkan hadiah sebesar 46 miliar won. Tapi mereka tidak tahu ternyata permainan tersebut mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Popularitas dari film Squid Game ini memang bikin orang semakin penasaran tentang segala sesuatu di balik pembuatan film ini. Berikut beberapa fakta menarik dari film Squid Game yang wajib kalian ketahui. 오징어 게임의 세상 속으로 오신 참가자 여러분, 환영합니다. Pertama, awalnya bukan bernama Squid Game. Netflix mengumumkan rencana pemutaran seri pertama film ini pada September 2019 dengan nama Round 6. Ini merupakan kali pertama sutradara Hwang Dong-hyuk berkolaborasi dengan Netflix, salah satu perusahaan streaming hiburan internasional yang berada di Amerika Serikat. Kemudian untuk yang kedua, naskah film dibuat lebih dari 10 tahun. Dong-hyuk mulai menulis naskah film Squid Game ini pada tahun 2008 silam. Dia menyelesaikan draft pertama setahun kemudian. Penulis dan sutradara film ini butuh waktu hampir 6 bulan untuk menulis 2 episode pertama sendirian. Jika dikalkulasikan, total dari waktu pengerjaan film ini mencapai 10 tahun lebih. Sang sutradara pun mengatakan bahwa semula cerita dari film ini terasa biasa dan tak penuh dengan kekerasan. Dia sempat khawatir orang-orang akan menganggapnya tidak jelas. Sutradara Hwang Dong-hyuk juga berjuang soal pendanaan hingga Netflix akhirnya mau menayangkan 10 tahun kemudian. 아들 승자가 되려고 노력을 하고 하지만 결국에 승자가 되는 입장에서 보면은 Film ini sudah siap ditonton sebenarnya sejak 10 tahun yang lalu, hanya saja pihak Netflix baru menayangkannya di tahun ini. Mengingat dari film ini yang terkesan biasa-biasa saja, mungkin pihak Netflix punya pertimbangan sendiri. Ditambah dari bahasa, film ini masih mengusung bahasa tradisional Korea. 생의 밑바닥에 선 사람들이 벌이는 의문의 서바이벌 게임. Kemudian untuk yang ketiga, boneka permainan lampu merah, lampu hijau. Boneka dalam permainan lampu merah lampu hijau ini ternyata ada di kehidupan nyata. Boneka sungguhan itu bisa dijumpai di kampung Jinseon, daerah pedesaan dengan waktu tempuh sekitar 3 jam dari kota Seoul. Boneka tersebut dipinjam untuk syuting kemudian dikembalikan ke Mall Quezon di City, Filipina. Namun, kondisi boneka tersebut memprihatinkan dikarenakan banyak wisatawan yang ingin berfoto dengan boneka tersebut. Kemudian untuk nomor 4, telepon nomor sungguhan. Pada sekian episode pertama, mereka yang ingin ikut bermain harus menelpon ke 8 digit nomor yang tertera pada kartu nama misterius. Ternyata nomor tersebut masih aktif, pemilik nomor tersebut bahkan mengatakan pernah menerima sekitar 4.000 panggilan dalam sehari. Yang menariknya lagi, seorang calon presiden Korea Selatan turut menawar untuk membeli nomor tersebut. Kemudian untuk yang terakhir yaitu permainan gulali jadi tren di TikTok. Tantangan mengukir gambar pada lempengan gulali kini ramai di TikTok. Cara membuatnya pun cukup mudah. Cukup masak gula dan soda kue. Letakkan di atas cetakan lalu beri bentuk sesuka hati. Awalnya rencana permainan dengan dalgona ini hanya untuk bercanda saja. Kenyataannya banyak restoran atau kafe menjadikan permen gulali dalgona ini sampai jadi tren di TikTok. Itulah beberapa fakta unik dari film Squid Game yang ternyata banyak kejadian-kejadian yang ada di dunia nyata. Lalu yang jadi pertanyaan, kapan season kedua Squid Game rilis lagi? Mengenai pertanyaan tersebut, sutradara Hwang Dong-hyuk cenderung ingin lebih banyak membuat film ketimbang memikirkan cerita di season kedua Squid Game. Dalam sebuah wawancara, dia mengatakan sudah cukup lelah memikirkan bagaimana kisah Gi-hyun selanjutnya. Itu artinya bahwa film Squid Game ini akan menjadi film pertama dan terakhir.
mengingat proses pembuatannya yang cukup lama memakan waktu sampai 10 tahun lebih. Tapi ini bisa saja terjadi kelanjutan dari filmnya dengan skenario dan sutradara yang berbeda di masa mendatang. Jadi bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Layakkah untuk dibuat kembali season keduanya? Menurut saya ini layak untuk dibuat kembali season keduanya dengan konsep permainan jadul lainnya. Yang sebenarnya permainan zaman dulu ini mulai punah dari tahun ke tahun. Di sisi lain ada pesan dari film ini tentang bagaimana kita diperkenalkan pada permainan zaman dahulu yang penuh kebersamaan dan kerjasama. Serta film ini pun mengajarkan kita untuk berjuang demi mendapatkan apa yang kita inginkan sekalipun nyawa taruhannya. Oke, mungkin segitu dulu penjelasan atau pembahasan dari film yang sangat viral di tahun ini. Jika kalian punya kritik dan saran, boleh tulis di kolom komentar. Atau kalian jika punya pendapat lain, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di next video. 어렸을 때 그 생각도 나고 90 선택을 하시겠습니까?